Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wahai para sahabat-sahabatku, insyaallah saya di sini akan melanjutkan daripada keutamaan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya dan telah diriwayatkan anna musrifan min bani Israel, ya, telah diriwayatkan ada seseorang daripada Bani Israel, ya, seseorang tersebut amalnya itu melakukan banyak amal yang dilakukan, amal-amal kejelekan, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma mata, ya, ketika seseorang tersebut, ya, meninggal dunia, ternyata di kampungnya pun masyarakat tidak mau memandikannya dan tidak mau menyolatinya, ya. Kenapa? Karena sudah kelihatan bahwa orang tersebut banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masyarakat pun enggan, menolak, tidak mau untuk memandikan mayitnya dan tidak mau mengkafani dan tidak mau menyolatinya. Fa'auhallahu li Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, an gussalahu wa shalla alaihi, ya, Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memandikan mayit tersebut dan untuk menyolatinya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, fa inni qad ghafartu lahu, ya, maka sesungguhnya aku telah mengampuni dia. Ya, itu ucapan Allah kepada Nabi Musa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seseorang tersebut. Ya. Qala, Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi wa bimadzalika, wahai Tuhanku, dengan sebab amal apa sehingga dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Engkau? Ya. Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam, innahu fatahat Taurah yauman fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang tersebut, ya, membuka kitab Taurat dan dia menemukan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla alaihi, maka orang tersebut membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghfara lahu bidzalika, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para sahabat-sahabatku, nah itu adalah penyebabnya diampuni dosa, ya, yaitu membaca sholawat. Jadi hikmah daripada kisah ini yaitu seorang laki-laki daripada golongan Bani Israel, dia banyak bermaksiat, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ketika dia meninggal, masyarakat pun tidak mau memandikannya, tidak mau mengkafaninya, tidak mau menyolatinya. Kenapa? Karena dia banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memandikan, mengkafani dan menyolatinya. Karena kata Allah, fa inni ghafartu lahu, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, maka sesungguhnya aku telah mengampuni dia. Ya. Dan Nabi Musa alaihissalam heran kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, ya. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi wa bimadzalika, dengan sebab amal apa dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Engkau? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, karena dia
membuka kitab Taurat dan dia menemukan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia membaca salawat kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, yakni membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah berkat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Apabila ada yang salah, mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.